Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Hilman banggakan, kita akan bahas soal ujian madrasah atau asesmen madrasah untuk mata pelajaran bahasa Arab. Baik, yang pertama langsung saja Majid. Ini tersedia percakapan dari Majid dan Fauzan. Majid anta talibun. Fauzan jawabnya na'am ana talibun. Kira-kira apa kata tanya untuk yang jawabannya na'am ana talibun? Majid anta talibun. Fauzan na'am ana talibun. Apakah ma anta talibun, ba man anta talibun, ataukah jim hal anta talibun, ataukah dal min anta talibun? Kalau ma itu apa, man itu siapa, hal itu apakah, min dari artinya. Yang benar adalah hal, karena hal menuntut jawaban na'am dan la, begitu. Setiap jawaban yang ada na'am atau la, maka yang dipertanyakan adalah hal. Oleh karena itu jawaban untuk nomor 1 adalah jim, hal ya. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Di sini ada soal masjidun kabirun. Nah, yang harus kalian jawab itu mengenai isim isyarah, kata tunjuk. Kalau untuk muzakkar mufrad muzakkar memakai apa? Apakah dzalika masjidun kabirun, ataukah tilka masjidun kabirun, ataukah jim hadihi masjidun kabirun, ataukah hiya masjidun kabirun? Kalau isim isyarah ialah ada dzalika, ada tilka, hadihi, ada hada, ada haza. Karena itu ketika melihat di sini konteksnya ini mufrad muzakkar, maka yang lebih tepat adalah dzalika masjidun kabirun. Jawabannya adalah A untuk nomor 2. Kemudian beralih ke nomor 3. Ada soal begini. Hadihi hakibati. Ini tasku. Launuha banafsajiyah. Warnanya ungu. Fi hakibati adawatun madrasiyatun. Di dalam tasku ada peralatan sekolah. Fiha kutubun wa mistoratun wa qalamun wa kurrasatun. Di dalamnya ada buku-buku, penggaris, pulpen, dan alat buku tulis. Launul kutubi akhdaru. Warna bukuku hijau. Walaunul mistarah abyad. Sedangkan warna penggaris itu abyad, putih. Wahada qalami. Dan ini pulpenku. Launuhu azraqu, biru. Yang jadi pertanyaan adalah ma launul qalami? Apa warna pulpen? Dari teks ini kita dapati launu qalami itu ada di sini. Hada qalami launuhu azraqu. Berarti jawabannya adalah azraqu. Kita lihat. Karimi bukan, akhdaru bukan, abyadu bukan. Kita lihat. Nah, dal jawabannya untuk nomor 3, azraqu. Yang ini jawabannya. Lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 4. Masih berkenaan dengan isim isyarah, lalu ada kepemilikan, domir kepemilikan. Hal hada mu'jamuka, apakah ini kamusmu ya Ahmad, wahai Ahmad? Naam, hada apa kira-kira? Kalau pertanyaannya apakah ini kamusmu wahai Ahmad, maka jawabannya apa kira-kira? Ya. Kalau ya, hada ini titik-titik. Berarti jawabannya harusnya ini ya, ini kamusku. Nah, kamusku dalam bahasa Arab itu apa?
Alif itu mu'jamuka. Kalau mu'jamuka artinya kamusmu. Kalau ba mu'jamuhu, kamusnya laki-laki. Jim mu'jami, kamusku. Dal mu'jamuha, kamusnya perempuan. Nah, dari yang telah saya terjemahkan dari jawaban ini, jawaban yang tepat itu yang jim, mu'jami, kamusku artinya. Maka jawabannya mu'jami. Naam, hada mu'jami. Begitu. Lanjut nomor 5. Unwani fi syari' Imogiri raqamu 9. Alamatku ada di jalan Imogiri nomor 9. Nah, bahasa Arabnya 9 adalah A khamsah, B sittah, Jim sab'ah, ataukah Dal tis'ah. Dalam bahasa Arab, angka khamsah itu untuk angka 5. Khamsah untuk angka 5, sittah untuk angka 6, sab'ah untuk angka 7, tis'ah untuk angka 9. Yang benar adalah yang ini, tis'ah. Fi syari' Imogiri raqmu tis'ah. Kemudian untuk nomor 6 ada soal Baitu Muhammad, rumah Muhammad, fi syari' Mawar raqmu 14. Nah, rumahnya Muhammad ada di Jalan Mawar nomor 14. Ma ma'na al-kalimah 14? Apa makna 14? Alif kalau A 14, Ba 34, Jim 40, ataukah Dal 24? Dari jawaban yang tersedia, maka yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini sebagai arti dari arba'ata asyara ialah alif, yaitu 14. Arba'ata asyara adalah 14. Lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Pilihlah kalimat berikut yang sesuai susunan khobar muqaddam. Khobar muqaddam. A. Fil baiti ghurafun, B. Al baitu kabirun, Jim dzalikal baitu, ataukah Dal al ghurafu fil baiti. Berdasarkan struktur kalimat dalam bahasa Arab khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu artinya khobar yang dikedepankan. Maka jawabannya yang tepat dari jawaban yang tersedia ini ialah fil baiti ghurafun. Yang seharusnya kalau bukan khobar muqaddam tapi susunannya mubtada khobar, maka yang ini tadinya susunan yang benar tuh al ghurafu fil baiti, kebalikan dari khobar muqaddam. Tapi karena yang diinginkan adalah khobar muqaddam, maka jawabannya adalah fil baiti ghurafun. Alif jawabannya nomor 7. Kemudian nomor 8 ada soal seperti ini. Nomor 8, zalika baitun kabirun, itu rumah yang besar. Fil baiti ghurafun kasiratun, di rumah ada kamar-kamar yang banyak. Fiha ghurfatul julus, di dalamnya ada ruang keluarga. Wa ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Wa ghurfatun naum, dan ruang tidur. Wal hammam wal matbakh, kamar mandi, dapur. Wal musalla, wa ghurfatul maktab, dan ruang kantor. Ghurfatul julus amama ghurfatil maktab, ruang belajar, ruang keluarga di depan kantor, ruang kantor, ruang kerja. Ini tuh ruang kerja. Wa bijiwari ghurfatil maktab ghurfatul mudzakarah, dan di samping ruang kerja ada ruang belajar.
Al-hammamu wara al-musalla, sedangkan kamar mandi atau WC ada di belakang musalla. Wara al-hammam, dan di belakang kamar mandi ada dapur. Amamal musalla, di depan musalla, ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Nah, berdasarkan soal ini, ainal musalla, di mana musalla? Apakah amamal ghurfatil maktab, di depan ruang kantor? Apakah di wara ghurfatil mudzakarah? Musalla itu apakah di belakang ruang belajar? Apakah di belakang kamar mandi? Apakah di samping ruang belajar? Musalla. Dilihat dari sini bahwa di samping kan ruang kerja ada ruang belajar. Nah, di depan musalla ada ruang belajar. Ruang belajar berarti di depan musalla. Nah, kalau musalla berarti di mana? Wara'a ghurfatil mudzakarah, di belakang ruang belajar, seperti itu. Kebalikan dari amamal musalla ghurfatul mudzakarah. Berarti musalla itu ada di belakangnya ghurfatil mudzakarah. Jawabannya adalah yang ba. Nomor 9, usrati kabiratun, keluargaku besar. Kulla yaumin nahnu najlisu fi ghurfatil julus, setiap hari kita duduk di ruang keluarga. Wa na'kulu fi ghurfatil akli, dan kita makan di ruang makan. Wa ummi tatbakhu ta'a fil matbakh, ibuku memasak makanan di dapur. Wa indana khadimah, dan kita mempunyai pelayan atau IRT. Asisten rumah tangga, ART. Tusa'idu ummi 'ala tabkhi wa 'idadit ta'am, di mana si pelayan ini membantu ibuku dalam memasak dan menyiapkan makanan. Wa ba'da salatil maghrib, dan setelah salat maghrib, nahnu naqra'ul Qur'an, kita membaca Al-Qur'an. Wa ana, dan saya, wa ikhwati, serta saudara-saudaraku, na'malul wajibal manjiliyah, kita mengerjakan PR setelah sholat fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Wa abi yaqra'ul kitab, sedangkan ayahku membaca buku. Yang jadi pertanyaannya dari teks ini, man tusa'idu ummi 'ala tabkhi, siapa yang membantu ibu memasak? Tadi siapa tadi? Berdasarkan teks ini sebenarnya yang membantu ibunya adalah khadimah. Kita lihat ya, apakah kata khadimah ada di jawaban yang tersedia? Alif ummi, ba abi, jim khadimah, ataukah dal ikhwati? Dari jawaban yang tersedia, yang jimlah yang benar untuk jawaban nomor 9, khadimah. Nomor 10, ismi Fauzan, namaku Fauzan. Indi akhul kabir, saya mempunyai kakak laki-laki dan adik laki-laki. Huma titik-titik fil madrasah, huma titik-titik fil madrasah. Nah, kira-kira ini berkaitan dengan fiil, struktur kalimat fiil mudhari. Fiil mudhari untuk dua orang itu harus menggunakan apa? Fiil mudhari untuk dua orang, karena huma ini akhul kabir wa akhis sagir. Huma yadrusu, apakah huma yadrusani, huma yadrusna, ataukah huma tadarusani? Karena ini ada dua orang dan dua orang ini menceritakan tentang saudara laki-lakinya, dua orang saudara laki-lakinya, maka jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini adalah ba yadrusani. Yang ini jawabannya ya. Selanjutnya kita bahas
Nomor 11. Soalnya yang disediakan adalah ini. Ana Ahmad. Ana talibun nasyitun. Ana astayqidu minan naumi fi sa'atir rabi'ati wan nisfi. Wan nisfi ini ya. Saya Ahmad. Saya murid yang rajin. Saya bangun tidur pada jam 4 lebih 30. Wah, itu lebih ya di sini. Kalau berkaitan dengan waktu, wah itu lebih. Wa asilu ilal madrasah, saya sampai ke sekolah pada jam 7 kurang seperempat. Jadi illa itu bisa berarti kecuali, tapi kalau berkaitan dengan waktu artinya ialah kurang. Illa rub'a kurang seperempat. Wa fi sa'ati salisati wan nisfi, dan pada jam 3 lebih 30 ana al-abu kuratal qadam, saya bermain sepak bola. Wa fi sa'atis saminati lailan atanawalul asya'i ma'a usrati, dan pada jam 8 malam saya makan malam bersama keluargaku. Wa fi sa'atit tasi'ati, dan pada jam 9 ana ahrisu ala an u'idda hakibati wa malabisi, dan pada jam 9 saya berusaha menyiapkan tasku dan seragamku yang akan di saufa artadiha fis sabah, yang akan saya pakai di pagi hari. Pertanyaannya ialah mata yatanawalu Ahmad wa usratuhu al-asha, pada jam berapa atau kapan Ahmad dan keluarganya itu makan malam. Mata itu kapan artinya ya. Hum yatanawaluna, mereka makan malam pada jam berapa? Dari teks ini kita dapati bahwa mereka makan itu pada jam wafit sa'atit saminati wa fi sa'atis saminati lailan atanawal asya ma'a usrati. Maka jawabannya adalah fi sa'atis saminati lailan. Kita lihat di sini. Ada enggak jawabannya? A fi sa'atis tasi'ah, bukan. Ba fi sa'atis sabi'ah, bukan. Pada jam 9, pada jam 7, ataukah jim fi sa'atis saminah. Nah, ini sama angkanya saminah, maka jawabannya yang jim untuk nomor 11 ini, yo. Lanjut, nomor 12. Sulaiman yadhhabu ilal madrasah fis sa'ati. Nah, ini berkaitan dengan jam sekarang. Sulaiman pergi ke sekolah pada jam 6 subuh. 6 bahasa Arabnya apa? Sabi'ah, tasi'ah, sadisah atau saminah. Sabi'ah 7, tasi'ah 9, sadisah 6, dal saminah 8. Maka jawabannya yang tepat ialah yang jim. Jim menunjukkan untuk jam 6, sadisah. Oke, lanjut ke nomor 13. At-tullabu yabda'u dirasatahum fi sa'atis sabi'ah. Para murid memulai pelajarannya pada jam 7. Wa tantahid dirasah fil 'ashirati warrubu'i, dan berhenti belajarnya itu pada jam 10 lebih 15. Indahum istirahah minal 'ashirah warrubu'i ila 'ashirah wan nisfi, karena mereka waktunya istirahat jam segitu, dari jam 10.15 sampai jam 10.30. Tsumma yarji'una ila saffi marratan saniyatan, kemudian mereka kembali ke kelas. Kemudian mereka kembali ke kelas untuk kedua kalinya, limuddati salasati sa'atin, selama 3 jam untuk belajar. Wa ba'da salati dzuhri yarji'una ila buyutihim, kemudian setelah mereka salat zuhur barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Al-mawdu' munasib minal qiraah as-sabiqah, kira-kira judul yang tepat untuk cerita tersebut ialah apakah 1. Ad-dhihabu ilal madrasah, pergi ke sekolah, ataukah ba salatul zuhri, salat zuhur, tentang salat zuhur, bukan.
Jim, yaumiyatuna fil madrasah, ataukah tentang aktivitas keseharian kita di sekolah? Ataukah dal, yaumiyatuna fil bait, aktivitas kita di rumah? Yang lebih tepat sebenarnya untuk ini, karena ini berkenaan dengan aktivitas di sekolah, dari mulai jamnya belajar jam berapa, kemudian istirahat, kemudian kembali lagi ke kelas selama berapa jam, kemudian sholat duhur di sekolah, maka jawaban yang tepat al-mawdu'ul munasib minal qiraah as-sabiqah huwa ialah yaumiyatuna fil madrasah, aktivitas kita di sekolah. Jim jawabannya. Untuk nomor 13. Baik, nomor 14. Naqra'ul Qur'anal Karim ba'da sholatil maghrib. Al-jumlatul ismiyah as-sahihah minal jumlatis sabiqah ya. Jadi ada kalimat naqra'ul Qur'anal Karim ba'da sholatil maghrib. Nah, ini ialah jumlah fi'liyah, diubah coba ke jumlah ismiyah. Kalau di sininya tidak ada nama tapi langsung memakai naqra'ul Quran seperti ini, maka kita cukup mencari domir untuk fi'il mudhari ini. Domir itu isim ganti untuk fi'il mudhari yang dimulai dengan nun. Naqra'u, gak usah dirubah yang ininya. Kita cari naqra'u itu domirnya apa, lalu kita simpan di depannya. Setelah itu sudah cukup untuk menjadikan atau merubah fi'il jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Maka kita lihat naqra'u itu fi'il mudhari untuk domir nahnu. Maka kita lihat jawabannya, yang awalnya memakai nahnu itu yang mana. Lalu dilanjutkan dengan kata naqra'u. Kita lihat alif, anti taqra'inal Qur'anal Karim ba'da sholatil maghrib. Ini keliru karena anti. Yang kedua, huwa yaqra'u, keliru juga ini, huwa yaqra'ul Qur'anal Karim ba'da sholatil maghrib. Yang jim, nahnu naqra'u Qur'anal Karim ba'da sholatil maghrib. Nah, ini yang tepat itu yang jim, nahnu naqra'u, bukan ana aqra'u, bukan huwa yaqra'u, karena nggak usah diubah. Kata selanjutnya ini, fi'il ini nggak usah dirubah, cukup kita cari depannya, yaitu domir dari naqra'u ialah nahnu, maka jawabannya adalah jim. Untuk nomor 10 ya. Nomor 15 maksudnya, maaf. Nomor 15 soalnya begini, huwa yuhibbu ayyadhaba ilal maktabah. Dia suka pergi ke perpustakaan. Hunaka yanzurul kutuba wa ahyanan yasta'iruha liyahmiluha ila baitihi. Di sana, di perpustakaan itu, dia melihat-lihat buku dan terkadang dia meminjamnya untuk dibawa ke rumah. Kira-kira ma ra'yukum an hiwayatihi ya. Apa pendapat kalian mengenai hobinya? Kalau dia sering suka ke perpustakaan, melihat-lihat buku dan terkadang meminjam buku tersebut. Apa kira-kira? As-sibahah, berenang. Qiraah, membaca. Qur'atus shalah, bermain basket gitu ya, qur'atus shalah. Ataukah khayatah, menjahit. Kira-kira apa ya? Sekali lagi, kira-kira ini hobinya apa? As-sibahah, berenang, ataukah qiraah, membaca, ataukah khayatah, menjahit. Yang jawaban yang tepat ialah ba, al-qiraah untuk ini, karena dia suka ke perpustakaan. Baik anak-anak, untuk part pertama pembahasan soal dari asesmen madrasah bahasa Arab tahun kemarin kita cukupkan dulu, biar nggak terlalu pusing ya. Kita bahasnya 15 dulu, terus nanti 15 lagi, sisanya nanti part ketiga 10 soal. Baik, terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.